Oke, halo my lovely dear. Apa kabar lagi? Balik lagi sama aku Ratih di sini. Aku mau berbagi pesan general yang mungkin bisa resonate. Kembali aku ingatkan, pembacaan kartu adalah energi dan energi akan selamanya berubah. Cuman kamu yang bisa menentukan masa depan kamu sendiri. Energi masa depan bisa berubah, just take it easy. Ini hanya prediksi, oke? Dan buat kalian yang berminat konsultasi personal tarot reading, kalian bisa hubungin Instagram aku, linknya ada di kolom deskripsi di bawah, dan sistem aku lebih kepada konsultasi, oke? Just take it easy, kita akan lihat di sini. Aku punya tema spesial dan kalian pasti juga udah tahu, klik judulnya, yang akan segera mengontak kamu, yang akan segera menghubungi kamu, dan yang akan segera menelpon kamu. Who is this person? Siapa sih yang akan segera menelpon kamu? So kita akan lihat di sini mungkin ada pesan dan apa yang mungkin dia akan ungkapkan jika memang dia menghubungi kamu dan resonate, oke? So aku pakai kartu ini, but before start dengan clarify kartunya, aku coba untuk pinggirin dulu. Aku pakai Imagy Dice, oke? So let's have a look. Kita akan lihat di sini dan aku bakal explain satu persatu. Oke, dari dadunya, oke? Kita akan lihat apa pesan dari dadunya. Oke, let's have a look. Quite a lot, my lovely dear, banyak banget, tapi that's okay. Siapa sih yang akan segera menelpon kamu? Oke. 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 Let's have a look. Kita akan bahas dulu dari zodiaknya. Oke. Di sini aku dapat Aquarius. Oke. So mungkin seseorang dengan zodiak Aquarius. Kemudian di sini aku dapat energi Gemini. Oke, mungkin seseorang Gemini. So, oke, Aquarius, Gemini. Di sini aku dapat Capricorn. Oke, seseorang Capricorn. Kelihatan ya. Oke, dan dadunya, oh my goodness, aku dapat 3 angka 1. Oke, seseorang mungkin lahir di bulan Januari. Oke, jadi seseorang mungkin lahir di bulan Januari, atau mungkin dia kelahiran akhiran 1, misalnya 71, 81, 91, 2001, dan seterusnya. Oke, ambil mana yang resonate. Atau mungkin di sini kamu dealing 1 tahun sama dia, atau memang 1 tahun udah nggak kontak. Pokoknya angka 1 penting, entah dia anak pertama atau dia anak tunggal, atau mungkin di sini seseorang punya life path nomor 1. Kemudian di sini aku dapat double 3, oke, double 3. Oke, double 3 di sini. Aku keinget, keinget aja hotel Double Tree Hilton, I don't know, random thing. Oke, kemudian di sini ada angka 4. So, mungkin di sini seseorang bisa juga kelahiran akhiran 3, mungkin 73, 83, 93, dan seterusnya, atau mungkin 74, 84, 94, dan seterusnya. Mungkin seseorang usia 31, 33, 34, mungkin seseorang usia 41, 43, 44. Ambil mana yang resonate. Itu spesifik ya, untuk seseorang yang spesifik di sini. Dan kemudian mungkin seseorang punya life path angka 1, life path nomor 3, dan life path nomor 4. Oke. Kemudian di sini mungkin juga seseorang punya life path nomor 11, atau kamu lahir atau dia lahir di bulan Januari, di bulan 11, di bulan Maret, di bulan April. Ambil mana yang resonate. Mungkin ada bulan Juni, mungkin ada bulan Juli. Oke, ambil mana yang resonate ya. Oke, atau mungkin seseorang bisa, it's Capricorn I think. Capricorn. Yes, Capricorn. Sorry, kayaknya Capricorn. Kemudian kita akan lihat di sini
Aku di sini dapat, oh sorry, tadi itu dia orang yang marah. So mungkin yang akan segera mengontak kamu, kamu ada argumen sama dia, kamu ada konflik, kamu ada berantem, atau dia tipikal seseorang yang moody, emosional, mungkin little bit temperamen, atau mungkin dia apa ya? Kalau aku bilang kamu dan dia ada konflik ya di masa lalu di sini. Jadi mungkin dia ingin kembali menjelaskan, explaining. Kedepannya akan seperti apa di situ, oke? Dan di sini aku dapat it's look like ayam, oke? I don't know, it's like ayam di sini, my dear. Sorry kalau aku salah, tapi aku mungkin seseorang sio ayam. Sio ayam ada ya? Sio ayam, really? Ya, sio ayam di situ. Atau mungkin di sini seseorang bisa aku dapat kayak seseorang ini mungkin morning person, seseorang yang suka bangun pagi, aktivitas pagi, atau mungkin kamu ada perbedaan zona waktu dengan dia, oke? Karena di sini kalau aku ngelihat ya, di sini aku dapat kayak hidung, oke? Hidung, it's like the nose, oke? Ya, it's like the nose, hidung. Seseorang mungkin berhidung mancung di sini. Oke, seseorang mungkin berhidung mancung, atau mungkin hidungnya lebih besar daripada kamu. Oke, mungkin seseorang berkulitnya cerah di sini, bisa cerah ke medium. Oke. Dan di sini even aku dapat tree, pohon-pohon. So mungkin seseorang tinggal di dekat pegunungan, mungkin di dekat pohon, atau dia sangat suka dengan alam ya, atau mungkin di sini karena aku dapat angka 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 di sini, mungkin kamu sering melihat 5, 5, 5 atau angka 5 penting, mungkin juga seseorang lahir di bulan 5, oke? Atau mungkin di sini dia 5 bersaudara ya, atau kamu pernah menghabiskan waktu kayak hiking, mendaki, atau something about the trees di sini. Oke, pohon, oke. Atau mungkin di sini kamu dulu pernah menjalin hubungan, cuman mungkin ada sabotase, mungkin karena dia ada sisi egoisnya, atau mungkin di sini seseorang yang kalau aku bilang emosional, ya even ini binatang, tapi aku kayak ngelihat ada energi kayak hantu, I don't know, ghost. So ghost from your past. So ini energi masa lalu, dia akan kontak kamu, mungkin dia ingin bicara sama kamu, atau seseorang di sini memakai anting di tindik ya, tindik di hidung. Oke, aku kayak ngerasa seperti itu. Oke, kemudian di sini aku dapat it's like vegetable. Ya, aku dapat wortel, tomat, di sini kayak bawang bombay, atau mungkin di sini mungkin seseorang chef atau koki, atau mungkin seseorang bekerja di restoran, atau kamu punya restoran, atau dia ya di situ, especially kalau aku lihat di sini, atau mungkin dia punya pertanian, lahan tani, atau mungkin seseorang ini sangat suka berkebun, gardening ya, atau usahanya terhubung dengan kuliner, terhubung dengan sayur-sayuran, atau mungkin seseorang di sini vegan atau vegetarian. Oke. Kemudian aku dapat seseorang mungkin seniman atau quite kreatif di sini, mungkin dia pandai melukis, pandai menggambar, sketsa. Ya, aku lihat seseorang punya jemari yang lentik di sini, atau dalam artian kayak mungkin jemarinya tuh panjang-panjang gitu loh. Ya, panjang-panjang, dan apa ya, dia punya kayak skill dalam melukis, dalam fantasi, imajinasinya luar biasa di situ. Di sini aku dapat kapal. Oke, aku ingat mungkin mungkin kamu suka kayak film bajak laut, atau mungkin seseorang suka One Piece. Aku dapat ya kayak ingat seperti itu, atau mungkin The Pirates of the Caribbean, atau mungkin di sini ada energi kayak seseorang bekerja di perkapalan, pelayaran, kelautan, mungkin angkatan laut, atau mungkin kamu ada hubungan long distance sama dia juga bisa di situ. Especially aku dapat kapal, dapat pesawat, so mungkin seseorang di sini pilot, pramugara, atau pekerjaannya traveling ya, atau mungkin di sini kayak ada traveling untuk bisnisnya dia, atau mungkin di sini memang ada hubungan long distance. Jadi yang akan mengontak kamu, akan menelpon kamu seseorang yang jauh, atau mungkin diharuskan naik pesawat dulu untuk bisa ketemu di situ, overseas ya. Di sini aku dapat witch, penyihir. So again, mungkin kamu suka
film-film yang terhubung dengan witch, penyihir, Harry Potter, Twilight, dapat seperti itu. I don't know why, tapi even di sini mungkin seseorang berambut pendek sebahu, atau mungkin di sini kamu empat, kamu healer, kamu juga tarot reader, atau mungkin kamu dan seseorang ada koneksi spiritual ya, mungkin bisa twin flame, high level soulmate, karmic atau soulmate ya, ambil mana yang resonate. Di sini aku dapat money, aku lihat seseorang yang mungkin akan menelpon kamu atau akan menghubungi kamu. Dia seseorang yang mungkin terhubung dengan perbankan, keuangan, ekonomi, atau mungkin dia seseorang yang kalau aku bilang duitnya banyak, dia mapan, pekerja keras ya. Ya aku lihat di sini kayak money. Ini mungkin keuangannya sangat baik. Especially di sini aku dapat lights, lampu. Dan di sini kalau aku lihat mungkin seseorang akhirnya sadar, mungkin dulu dia emosional, terus ada kayak perubahan yang ngebuat dia kayak lebih bisa untuk mengerti koneksi ini, atau dia sudah mulai awakening, dia mulai terbangun ya di situ, atau mungkin seseorang terhubung dengan technician yang memperbaiki, fix, repairing, mungkin seperti itu. Dan di sini kalau aku bilang ini kayak idea yang mungkin dia tiba-tiba kontak kamu, dia tiba-tiba menghubungi kamu, kayak akhirnya menemukan cahaya di situ, penerangan ya. Aku ingat kayak ini energinya The Hermit, so mungkin juga seseorang bisa Virgo, dan again Aquarius, the star ya. Dan aku lihat di sini dia mungkin sadar kamu dan dia ada destiny, ada koneksi, dan semesta akan mempertemukan kamu kembali dengan dia di situ. Aquarius season mungkin penting, so mungkin bulan Januari ke Februari, atau mungkin di sini bulan Desember ke Januari, atau mungkin bulan Mei ke Juni mungkin penting di situ. Ambil mana yang resonate, mungkin seseorang lahir di bulan itu. Dan di sini mungkin seseorang bisa selebgram, content creator, YouTuber, vlogger, atau seseorang yang famous di sini, mungkin dia yang cukup famous di lingkungannya, atau mungkin kamu di sini, dan dia melihat kamu seperti bintang dan dia ingin terhubung lagi dengan kamu di situ. Atau mungkin dia sangat suka memasak ya, aku lihat even mungkin dia pria tapi dia suka memasak ya. Mungkin di sini kayak ada penyesalan, mungkin dulu sifat egoisnya ya. Mungkin kamu dan dia ada perbedaan usia atau karakter yang jauh berbeda, satu mungkin lebih extrovert, satu mungkin lebih introvert ya. Atau mungkin dia air sign, Gemini, Libra, Aquarius. Let's have a look mungkin dari taronya. Di sini aku dapat The Knight of Crystal. Aries, Leo, Sagittarius. Ya, aku lihat ini seseorang yang berbeda, mungkin ada perbedaan usia, atau mungkin di sini seseorang yang kalau aku bilang traveling, mungkin dia bisa foreigner ya. Tapi ada energi bahwa aku lihat dia bakal hadir, dan mungkin bulan Maret, April, Mei penting. Again, itu bulan-bulan penting. So mungkin dia akan kontak kamu, dia akan menelpon kamu di situ. Dan aku lihat seseorang ini sangat menyukai kamu ya. Dia agak sedikit naif atau impulsif di sini ya. Even mungkin dia lebih tua atau mungkin dia lebih muda, tapi aku lihat kayak dia seseorang, mungkin juga seseorang di sini kayak terhubung dengan army, militer ya, seperti itu. Di sini aku dapat judgment ya, dia finally realization. Aku dapat kayak dia akhirnya dapatkan pencerahan, ting ya, kayak dia akhirnya kayak keinget sama kamu di situ. Dia mungkin menyesal, dan judgment kalau aku lihat seseorang akhirnya sadar, mungkin dia di sini kayak dapatkan intuisi atau semesta guide dia untuk kayak, hey kamu di sini sadar, mungkin seperti itu. Dan dia mungkin terlahir dengan versi terbaiknya kembali ya, seperti berubah, ada transformasi di situ, dan mungkin intuisinya membimbing, atau mungkin koneksi antara kamu dengan dia di situ. Mungkin ini juga atasan kamu, atau mungkin dia bos kamu dulu, karena aku lihat kayak ada energi, mungkin kamu pernah satu pekerjaan atau join kerja sama bareng, juga bisa di situ. Kemudian di sini kalau aku lihat seseorang mungkin berbibir tebal, atau mungkin suka pakai lipstick yang bold, yang cerah seperti itu, yang tegas, terang warnanya. Strength, aku lihat di sini mungkin bisa juga seseorang Leo ya. Tapi ada energi dimana kalau aku lihat di sini seseorang mungkin keras kepala, mungkin dia suka jadi pusat perhatian, atau di sini dia seseorang yang kalau aku bilang ambisius ya, seseorang yang sangat
kuat di sini, especially kalau aku bilang dia juga seseorang yang agak sedikit naif di sini. Pokoknya dia selalu ingin menjadi nomor satu. That's why aku dapat triple one. Mungkin kamu sering melihat angka 1111, triple one, atau angka 333, 444, atau 555 mungkin penting di situ. Ya, kamu dan dia ada koneksi, atau mungkin dia akan menghubungi kamu di bulan September, Oktober, November, ya. Dan aku lihat kamu dan dia berbeda di situ. Dua seseorang berbeda, tapi entah kenapa dia bisa akhirnya takluk sama kamu. Mungkin dia menyesal, mungkin dulu ada argumen, mungkin dulu ada energi kekanak-kanakan, mungkin dulu ada energi ego di situ, ya. Tapi dia sadar di situ bahwa dia ingin sama kamu dan dia akan hadir, ya. Especially Judgment ini juga bisa kayak seseorang yang ada pengumuman di situ. So mungkin dia akan telepon, dia akan teks kamu, dia akan menghubungi kamu di situ, ya. Lalu di sini aku dapat the Six of Crystal. Ya mungkin dia lebih tinggi daripada kamu, dan aku lihat dia agak angkuh, arogan, dan mungkin seseorang punya rambut yang lurus, ya kamu di sini, atau mungkin seseorang punya salon, bekerja di salon, atau dia seseorang yang memang sangat sukses, ya. Mungkin karena saking suksesnya egonya mungkin besar di situ, dan mungkin dulu dia mendominasi hubungan, ya. Dan aku lihat di sini pun aku dapat the Magician. So dia memikirkan kamu, dia ingin berkomunikasi, ya. Especially juga kita sudah melewati si Mercury retrograde, ya. Sekarang Mercury goes direct. Jadi kalau aku bilang di sini mungkin seseorang Gemini Virgo, ya. Tapi aku lihat dia memperhatikan kamu dari jauh. Dia seseorang yang sangat pandai berkomunikasi, atau kamu ketemu via internet, online, sosial media. Oke. Dan di sini kalau aku lihat juga ada energi kayak seseorang memang sedang memperhatikan kamu, stalking kamu, ya. Di sini ada I, kemudian di sini kayak seseorang yang multi talent di sini. Again, dia bisa masak, dia bisa melakukan yang terbaik di situ, dia sukses, ya. Tapi mungkin seseorang ini egonya luar biasa, oke? So, ya, dia mungkin akan hadir mengontak kamu. Seseorang belah pinggir, ya, belah samping di situ. Aku dapat kayak seseorang mungkin sio kuda, sio ayam. Di sini mungkin ada sio anjing, oke? Ambil mana yang resonate, kelinci, monyet, oke? Take what resonate. Dan mungkin dia tinggi kurus di situ, karena aku dapat kayak seseorang yang lebih tinggi. Atau mungkin di sini kalau aku bilang like kayak agak garang gitu loh. Atau mungkin dia hairy, berbulu, kayak mungkin dia punya jenggot, atau mungkin dia berkumis misalnya, atau dia punya kayak bulu di lengan, di dada, anything, ya. Aku lihat seperti itu. Seseorang punya bulu mata yang lentik, atau di sini seseorang sangat suka dengan makeup, eyeshadow, lipstick yang bold di situ, atau mungkin seseorang bekerja di salon, ya, mungkin kayak nail art, mungkin seseorang suka mewarnai kuku, ya. Seseorang di sini sangat pandai berkuda, atau mungkin seseorang bisa kayak mungkin punya peternakan kuda. Ambil mana yang resonate, oke? Dan seseorang ini sangat pecinta alam, oke? Really love the nature di situ. Oke, atau mungkin dia seseorang yang menjaga pola hidup sehat. Oke, so mungkin kamu, mungkin dia, atau seseorang terhubung dengan dokter, tenaga medis di situ, atau mungkin perawat, tenaga kesehatan, farmasi, mungkin seperti itu. Kita akan lihat, oke, jika memang nanti dia menelpon kamu, apa yang akan dia ungkapkan, atau apa yang dia rasakan saat ini. Oke, aku ambil, I remember you, my love. Oke, aku masih mengingat kamu kok. Ya, ibaratnya seseorang ini tidak akan melupakan kamu, ya. Dan mungkin saat ini dia ke-trigger, dia keinget sama kamu. Mungkin ada penyesalan, egonya. Karena aku lihat dia marah dulu. So, mungkin dia blokir, atau dia ghosting, atau kayak, udah kita putus aja, aku udah nggak mau lagi sama kamu. Karena kebawa emosi di situ. Karena egonya luar biasa. Kayak 200 kayak 200% di atas kamu gitu loh, ibaratnya kayak too much di sini, oke? Like being so ego. Kemudian di sini aku dapat I'll be back soon. Oke, aku akan kembali segera. Oke, mungkin dia akan kembali ke kamu. Kemudian di sini aku dapat I'm crying over you. Ya, dibalik mungkin energi ego, energi amarah, ya. Aku lihat di sini dia pun menangis merindukan kamu. Aku dapat I'm crying over you.
Kemudian di sini aku dapat finances are problem, atau mungkin di sini mungkin ada terhubung dengan keuangan, karena di sini juga aku dapat money. Mungkin waktu itu dia ada problem di keuangan, atau mungkin dulu entah mungkin ada pemanfaatan di segi keuangan, finansial juga bisa. So ya mungkin dia menyesal, dia akan kontak kamu lagi, atau mungkin ketika dulu dia krisis dan kamu banyak bantu dia, terus kemudian mungkin dia terus tiba-tiba dia ngilang, mungkin seperti itu, dan dia ingin menelpon kamu lagi. Oke, dia ingin dealing lagi sama kamu. I know I hurt you. Jadi seseorang yang akan menelpon kamu adalah seseorang yang sadar, sudah ada come to realization, dia sadar dia bersalah, dia telah melukai kamu. I know I hurt you. Oke. Kemudian di sini aku dapat I'm confused, ya, dia bingung, ada confusion di sini. Dia bingung tapi dia ingin segera dealing sama kamu. Dan again, ada kekanak-kanakan. I've acted very childish, sorry. Aku dulu kayak bertindak seolah-olah kekanak-kanakan. Aku minta maaf. Okay, we are not over. There's unfinished business between us. Kita ini belum selesai, masih ada unfinished business. I'll be back soon. Aku akan segera kembali sama kamu. Dan ya, yang akan menelpon kamu ini seseorang yang pernah dealing sama kamu dan ingin move on tapi nggak bisa. Ya, I'm trying to move on but I can't, baby. Ya, mungkin seseorang punya cafe, atau seseorang sangat suka makan cake, ya. Mungkin kamu cake, coffee, teh, mungkin seperti suka nongkrong di cafe, suka coffee Starbucks, maybe, I don't know, Jeko, Coffee Bean, I don't know why, tapi mungkin kamu suka di situ. Okay, we will do fine, kita akan baik-baik saja. Mungkin seseorang suka ice cream, kue tar, makaron yang sweet di sini. Again, seseorang mungkin sio anjing, atau dia punya peliharaan anjing, atau kamu. Okay, I wanna have you in my arms again. Mungkin seseorang juga suka makan ikan, atau di sini dia punya birds, punya hewan peliharaan, atau di sini seseorang bisa dokter hewan. Okay, I wanna have you in my arms again. Aku ingin memiliki kamu kembali, aku ingin dealing sama kamu di situ. Dan I'm still checking up on you. Ya, dia masih stalking kamu, karena aku dapat di eye. Kayak dia masih memperhatikan. Seseorang suka memakai kalau nggak gelang atau jam tangan di sini. Oke, atau kamu dan dia ada perbedaan zona waktu. Oke, kemudian di sini aku dapat I need to sort things out first before I can come to you. Aku harus menyelesaikan dulu problemku sebelum aku bisa ke kamu di situ. Tapi trust me, I'll be back soon. Aku bakal balik sama kamu. Kemudian di sini aku dapat I regret of what I've been doing to you. Aku menyesal atas apa yang aku lakukan sama kamu. Ya, mungkin dia ingin travel ke kamu, dia ingin dealing sama kamu. I'm not okay. Aku tidak baik-baik saja. Aku hanya berpura-pura. Dan aku lihat again di sini ada kata-kata good night. Dan mungkin dia sering ucapkan good night, atau memang kamu dan dia ada perbedaan zona waktu, dan aku takut untuk menghubungi kamu. Maaf, aku dulu telah ghosting kamu. Again, yang akan menelpon kamu adalah seseorang yang kamu ada unfinished business, tapi dia juga mungkin dulu pernah ghosting, pernah jauh dari kamu, dan pernah melukai kamu. Sorry, I didn't mean to hurt you. Ada banyak kata sorry di sini. Sorry, ya. Kemudian di sini I've acted very childish, sorry, ya, sorry. Kemudian di sini I'm still holding on, aku masih ada perasaan sama kamu, dan kamu tidak salah kok di situ. Dan mungkin seseorang ini terhubung dengan karir, ya, atau mungkin di sini ya sorry lagi, dia menyesal. Again, seseorang yang akan menelpon kamu adalah seseorang yang mungkin pernah berbuat salah di masa lalu, yang again ada angka 1, mungkin di sini dia anak tunggal, atau dia anak pertama, atau dia lahir di bulan Januari, atau tanggal 1 penting, jam 1 penting. Atau mungkin di sini kayak dia akan kontak kamu di momen-momen poin itu, seperti itu, ya. King of Blades, dia akan komunikasi lagi, dia ingin dealing sama kamu, ya. Aku dapat kayak seseorang yang pakai uniform, mungkin pekerjaannya terhubung dengan uniform, ada seragam di situ, mungkin bisa PNS, mungkin bisa dokter, ada uniformnya di situ. So, atau mungkin dia bekerja di perkantoran. So, itu dia mungkin pesannya. I hope you enjoy it. Thank you so much. Bye-bye. See you on the next reading. Thank you and have a nice day. Bye. Thank you.